Ya, selamat datang kembali di channel ini, dan di sini kita akan kembali membahas terkait konservatisme di Indonesia. Di video ini adalah part keduanya. Part 1 sudah tayang di kanal YouTube yang sama. Kalian bisa klik tombol i di atas untuk menonton terlebih dahulu bagi yang belum, agar kalian tidak bingung dan pusing untuk pembahasan di part kedua ini. Kalau kalian sudah beres, kalian bisa kembali di video ini dan kita langsung saja membahas konservatisme di Indonesia part kedua. Di Indonesia ini kita memiliki 5 daerah yang memiliki status khusus atau istimewa, yang memiliki kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki oleh daerah umum lainnya di Indonesia. Waduh, apa aja tuh daerah-daerahnya ya? Jadi yang pertama ada daerah khusus seperti Jakarta, yang seperti kalian tahu itu menjadi ibu kota. Walaupun seperti yang kalian tahu pula, tidak lama lagi ibu kotanya bakal pindah ke IKN. Daerah dengan otonomi khusus ada juga seperti Papua dan Papua Barat, hingga 2 daerah istimewa yakni Aceh dan Yogyakarta. Di sini kita akan membahas lebih rinci daerah Aceh, salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai banyak sekali nilai-nilai konservatif yang bisa kita teliti dan pelajari lebih dalam. Namun, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana asal-usul mengapa Aceh bisa menjadi daerah istimewa di Indonesia, hingga dijuluki Suramo Mekah atau umumnya sering kita dengar Serambi Mekah. Seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka kita harus mengenal terlebih dahulu sejarah dari Aceh ini. Jika ingin membahas bagaimana Aceh bisa memiliki julukan tersebut, maka kita harus kembali ke masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang tepatnya berada di permulaan abad ke-17. Waduh, itu udah lama banget ya. Dimana saat periode itu menjadi puncak kejayaan di Kesultanan Aceh. Periode ini masyarakat Aceh di kesehariannya tuh benar-benar lekat dengan corak kebudayaan agama Islam. Pengaruh Islam kali itu benar-benar besar banget di Aceh, sehingga terciptalah julukan Serambi Mekah yang kita kenal hingga sekarang. Adapun alasan mengapa Aceh diberi julukan Serambi Mekah ditulis dalam kitab Bustanul Salatin, karena Aceh menjadi pusat kegiatan haji para jamaah haji di Nusantara. Nusantara loh, bukan cuma Indonesia tapi satu Nusantara. Kala itu sebelum para jamaah menunaikan haji ke Mekah, mereka wajib untuk singgah terlebih dahulu ke Aceh. Para jamaah mesti memperdalam dan mempelajari rukun haji supaya dianggap siap untuk mampu menunaikan ibadah haji dalam rentan waktu yang berbeda-beda. Jadi maksud rentang waktu yang berbeda-beda ini, setiap calon haji itu bisa lulus dalam waktu yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana mereka dianggap siap untuk menunaikan haji. Jadi nggak seperti SMA, ya udah pasti 3 tahun, SD udah pasti 6 tahun. Ini tuh nggak, ya ini tergantung dari calon hajinya udah siap atau belum gitu. Jadi bisa cepat bisa lambat, tergantung dari kesiapan masing-masing para calon haji. Mereka akan diberi penanda yang menunjukkan bahwa ilmunya tuh sudah dianggap mencukupi untuk berhaji. Penanda kelayakan atau kesiapan calon haji ini dibuat dalam bentuk ijazah. Para calon haji yang sudah menerima ijazah dapat melanjutkan perjalanannya ke tanah suci. Karena para jamaah haji harus ke Aceh terlebih dahulu sebelum ke Mekah, maka terciptalah julukan Serambi Mekah. Oh, itu salah satu alasannya, bro. Mengutip dari salah satu tulisan Hugronje, nggak tahu pronunciation-nya benar atau enggak, cemieu. Next, dituliskan bahwa masyarakat Aceh kala itu sangat bangga ketika menyebutkan bahwa negerinya adalah pintu gerbang menuju tanah suci. Ya siapa yang nggak bangga gitu kan ya. Hubungan antara Aceh dan Mekah memang tidak main-main. Kita tidak bisa menganggap remeh relasi dari keduanya. Hubungan erat ini ternyata tercipta tidak jauh dari sejarah berkembangnya Islam di Aceh. Peradaban Aceh yang bermula di Samudra Pasai dibangun langsung oleh suruhan Rasulullah, yakni Syarif Mekah. Menurut Al-Atas, Syarif Mekah dalam upayanya melaksanakan perintah langsung dari Rasulullah, ia mengirimkan bandar khalifah. Mengutip salah satu tulisan milik Ali Hashmi di bukunya yang berjudul Bangga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh, bahwa pada tahun 173 Hijriah atau 800 Masehi telah berlayar dari Teluk Kambe sebuah kapal yang dinakodai untuk tujuan dakwah di bawah pimpinan seorang nakoda khalifah menuju Pulau Sumatera, lebih tepatnya di pantai utara di Bandar Perlak. Dalam tahun yang sama pula, kapal dakwah yang dipimpin oleh nakoda yang berjumlah kurang lebih 100 orang ini akhirnya sampai. Mereka yang 100 orang ini diantaranya berisi orang-orang Arab, antaranya suku Quraisy hingga orang-orang dari Persia dan Gujarat. Di Perlak karena itu masih diisi dengan penduduk yang beragama Hindu dan juga Buddha. Bahkan masih ada sebagian lagi di Perlak yang masih menganut kepercayaan animisme. Kepercayaan ini bukan kepercayaan terhadap anime ya, jangan salah. Masih banyak pula berdiri kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, angkatan dakwah yang dipimpin oleh khalifah yang memang memiliki pengetahuan yang sangat luas dari berbagai aspek dan bidang ilmu pengetahuan ini. Mereka pada mulanya mencoba untuk mengajari para rakyat Perlak cara untuk bercocok tanam yang baik dan benar. Bercocok tanam ini maksudnya bertani ya, bukan yang aneh-aneh ya. Bagaimana cara berdagang yang menguntungkan, cara-cara bertukang yang efektif, hingga tata cara untuk menjalankan kehidupan berumah tangga yang seharusnya, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk para penguasa daerah, mereka dituntut untuk memahami cara supaya mampu memerintah yang membahagiakan rakyat. Jangan kayak beberapa penguasa daerah di beberapa negara yang nggak peduli dengan kebahagiaan para rakyatnya. Negara mana tuh nggak tahu, kalian tebak aja sendiri. Setelah ajaran ini dirasakan kegunaan serta manfaatnya oleh masyarakat
dan penguasa setempat, mulailah dijelaskan bahwa semua ilmu pengetahuan yang mereka terima adalah ajaran dari agama Islam. Mereka juga diperkenalkan sosok Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelopor para pendakwah datang ke tempat mereka. Setelah itu penguasa beserta rakyatnya tanpa paksaan, jadi mereka sukarela mulai meninggalkan agama yang mereka anut sebelumnya dan menganut agama baru, yakni agama Islam. Kedatangan para pendakwah utusan Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan daerah Aceh beridentitas multi etnis. Keadaan masyarakat Aceh pada periode itu seperti kota suci Mekah. Jika Mekah dijadikan poros atau pusat peradaban hingga pengetahuan bagi negara Arab, maka begitu juga Aceh yang menjadi poros agama Islam di Asia Tenggara, sebab nyaris semua umat Islam yang berada di Asia Tenggara belajar agama Islam terlebih dahulu sebelum akhirnya berangkat ke Mekah, kembali memantapkan alasan Aceh dijuluki Serambi Mekah. Jadi itu aja untuk pembahasan part kedua ini. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan part ketiganya di pekan yang akan datang, dan itu masih membahas tentang Aceh, dan kita akan kembali mengulik Aceh lebih dalam. Stay tune aja. So viewers, itu aja untuk video kali ini. See you to next video viewers. Bye bye.